Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul mengubah CRM tradisional menjadi CRM sosial, sebuah investigasi empiris dalam industri perawatan kesehatan di Irak. Kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama Ismi Sultan, Andi Syafanadia, Reski Triwahyuni, Amalia Indirasari, Rahmi Islamia Naheri, ini Nawatan Riawaru, dan yang terakhir adalah Makfira Nasaruddin. Adapun outline presentasi kami yaitu terdiri dari pendahuluan, model konseptual, organisasi dan CRM, metodologi penelitian, hasil penelitian, diskusi, dan kesimpulan. Mulai presentasi ini yaitu terkait pendahuluan bahwa CRM konvensional, pertumbuhan penggunaan media sosial mempertanyakan keberadaan Customer Relationship Management atau CRM konvensional. Keberadaan CRM modern, yaitu strategi CRM sosial sebagai versi baru dari CRM yang diberdayakan oleh teknologi media sosial, menawarkan cara baru untuk mengelola hubungan dengan pelanggan secara efektif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa faktor penentu penting dari keberhasilan adopsi CRM sosial. Yang kedua adalah untuk memvalidasi hasil adopsi CRM sosial baru ini di industri perawatan kesehatan. Literatur yang relevan. WHO menyatakan bahwa penelitian terkait CRM sosial pada sektor pelayanan kesehatan masih langka. Adapun penelitian terdahulu hanya menekankan terutama pada adopsi primer, bukan pada adopsi sekunder. Seng et al. Tahun 2018 menyatakan bahwa kombinasi media sosial dan CRM memiliki efek positif pada operasi umum organisasi. Jalal et al. Tahun 2021 menyatakan bahwa model teknologis Organizational Environment Model paling disukai oleh peneliti dalam adopsi IT. Situasi terkini pelayanan kesehatan di Irak. Dalam 5 tahun ke depan, Irak berencana untuk mengembangkan sebuah sistem perawatan kesehatan mereka sesuai dengan standar kesehatan internasional atau IHR. Hal ini dibuktikan dengan adanya investasi yang meningkat dalam teknologi informasi di perawatan kesehatan di Irak, yaitu sebesar 6,1% dibandingkan dengan tahun 2018. Adapun alur informasi kesehatan di Irak dimulai dari fasilitas kesehatan, kantor kesehatan distrik, kemudian ke Kementerian Kesehatan Pusat. Namun sayangnya penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa organisasi kesehatan di Irak tidak menggunakan media sosial dalam aktivitas CRM sosial mereka. Ada 5 fitur fundamental dari CRM sosial pada pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah patient focus. Patient focus artinya adalah aplikasi CRM sosial ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Yang kedua, patient activity. Artinya, sistem CRM memfasilitasi keterlibatan aktif pasien. Yang ketiga, sistem CRM sosial memberikan jalan kepada pasien untuk mengakses masalah kesehatan melalui platform media sosial atau yang disebut patient engagement. Yang keempat, health communities. Artinya, aplikasi CRM sosial memiliki fitur layanan kesehatan komunitas seperti informasi dan fasilitas. Dan yang terakhir adalah healthcare professional yang memungkinkan adanya pertukaran ilmu antara spesialisasi kesehatan. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Andi Syafanadia mengenai model konseptual. Ini adalah pengembangan hipotesis dan model konseptual. Jadi dalam pengembangan hipotesis dan model konseptual sebenarnya dibuat 2 konsep, yaitu konsep yang bekerja pada individu dan konsep yang bekerja pada organisasi. Ini adalah contoh model-model yang bekerja pada tingkat individu seperti TAM atau Technology Acceptance Model, kemudian ada TPB atau Theory of Planned Behavior, kemudian ada UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Kemudian pada tingkat organisasi ada TOE seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya, yaitu Technology, Organization and Environment, dan DOI atau Diffusion of Innovation. Untuk pengembangan hipotesis dan model konseptual dalam adopsi teknologi di sosial CRM ini, kita lebih menggunakan pada tingkat organisasi karena ingin melihat adopsi teknologi pada tingkat organisasi kesehatan. Nah, sebenarnya model-model tadi itu berkembang dari 3 konseptual grounded theory ini, yaitu yang tadi TOE atau Technology, Organization and Environment, kemudian DOI atau Diffusion of Innovation, dan ISS atau Information System Success. Ini saya highlight karena Information System Success ini adalah teori yang paling teruji secara sistematis dalam mengukur dan menguraikan keberhasilan, kegunaan, dan dampak berbagai inovasi, baik di sektor publik maupun swasta.
Namun dengan sifat teknologi CRM sosial, atribut teknologi dipilih berdasarkan DOI atau Division of Innovation karena menyelidiki karakteristik teknologi baru, khususnya seperti yang ditemukan dalam literatur yang terkait dengan media sosial dan CRM dalam perawatan. Berdasarkan 3 grounded teori tadi, yang TOI, maka dikembangkan suatu model adopsi, yaitu berdasarkan technological karakteristik, organizational karakteristik, dan environmental karakteristik. Nah, berdasarkan model ini nanti akan dikembangkan hipotesis-hipotesis. Untuk yang pertama, untuk technological karakteristik, ini dampak faktor teknologi pada adopsi CRM sosial. Nah, untuk bagian teknologi nih di sini akan terbagi menjadi 2, yaitu perceived privacy dan interactivity. Untuk perceived privacy atau privasi yang dirasakan itu sejak platform CRM sosial meluas ke pihak eksternal, sangat penting bahwa organisasi melindungi data penting, catatan pelanggan, ulasan pelanggan, dan lain-lain. Sehingga dibentuklah hipotesis pertama, yaitu ada hubungan positif yang signifikan antara perceived privacy dan adopsi CRM sosial. Kemudian untuk bagian dari teknologi yang kedua ada interaktivitas. Nah, hasil ini terkait dengan sifat interaktif yang dirasakan dari aplikasi CRM sosial yang mempromosikan mode komunikasi 2 arah dengan pengguna akhir daripada komunikasi 1 arah. Sehingga dibuat hipotesis kedua, yaitu ada hubungan konstruktif yang signifikan antara interaktivitas dan penerapan CRM sosial. Selanjutnya akan dijelaskan pada peserta selanjutnya mengenai organisasi dan CRM. Berikut ini adalah hubungan antara faktor organisasi dan adopsi CRM sosial, di mana tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya teman saya terkait dengan gambar 2 tentang model konseptual adopsi CRM sosial, di mana pada hipotesis 1 dan hipotesis 2 itu dia merupakan 2 faktor teknologi yang secara signifikan dapat mempengaruhi adopsi CRM sosial yakni privasi yang dirasakan dan interaktivitas yang terlihat. Selanjutnya di sini tuh ada 7 yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengetahuan kepemimpinan, yang kedua itu kebijakan media sosial, yang ketiga itu hubungan antara faktor lingkungan dan adopsi CRM sosial, yang keempat itu tekanan kereta musik, yang kelima itu hubungan antara CRM sosial dan manfaat yang dirasakan, yang keenam itu manfaat strategis, yang ketujuh itu manfaat operasional, di mana pada 1, 2, 4, 6, 7 itu merupakan hipotesis lanjutan. Kemudian pengetahuan kepemimpinan, pada gambar 2 ini dia terkait dengan hipotesis ketiga, di mana pada pengetahuan kepemimpinan itu suatu upaya organisasi kesehatan untuk keberhasilan adopsi CRM sosial, di mana pada beberapa penyelidikan telah memverifikasi fakta bahwa elemen pengetahuan kepemimpinan sangat penting untuk kapasitas organisasi kesehatan dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi modern untuk peningkatan korespondensi online antara organisasi kesehatan dan pasien mereka, di mana pada hipotesis ketiga ini dia ada hubungan positif yang signifikan antara pengetahuan kepemimpinan dan adopsi CRM sosial. Kemudian yang kedua itu kebijakan media sosial, di mana ini dia merupakan hipotesis keempat, pada kebijakan yang efektif dikembangkan dan diimplementasikan selama proses adopsi CRM sosial dari organisasi layanan kesehatan. Ini akan menjadi pedoman bagi staf rumah sakit selama berurusan dengan pelanggan di platform CRM sosial mereka, teruntuk pada karyawan yang mematuhi kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya contoh saat dia membalas komentar yang ada kaitannya dengan hal yang negatif dari pelanggan dan klien yang dapat berdampak pada merek dan layanan organisasi. Kemudian ini hubungan antara faktor lingkungan dan adopsi CRM sosial, di mana di antara faktor lingkungan yang diperiksa selama upaya ini adalah efek ikut-ikutan. Hal ini dianggap berpengaruh secara signifikan dalam hal adopsi CRM sosial oleh industri perawatan kesehatan. Pada gambar kedua ini dia menggambarkan hipotesis sebagai hipotesis kelima, yaitu tekanan kereta musik. Kemudian tekanan kereta musik ini dia merupakan hipotesis kelima, yaitu di mana sebuah organisasi dia dapat mempengaruhi oleh para pesaingnya untuk dapat mengikutinya dalam hal adopsi teknologi baru. Istilah efek ikut-ikutan ini dibuat oleh
Sinclair dan Fogus pada tahun 2011 dan Young and Gorge tahun 2013 untuk menyoroti fakta bahwa adopsi semacam itu dimiliki suatu organisasi yang berasal dari aktivitas organisasi lain, di mana pada hipotesis kelima ini dia ada hubungan positif yang signifikan antara tekanan kereta musik dan adopsi dari CRM sosial. Kemudian ini adalah hubungan antara CRM sosial dan manfaat yang dirasakan, di mana adopsi CRM sosial membawa perubahan sosial dalam sebuah organisasi kesehatan. Ini termasuk organisasi yang terlibat dalam usaha bisnis dan layanan kesehatan. CRM sosial ini merevolusi cara orang berkomunikasi, mempromosikan kerja tim dan memfasilitasi akses dengan mudah lewat komunikasi simultan. Faktor-faktor ini juga dapat ditafsirkan sebagai dasar untuk perubahan sosial. Pada gambar 2 itu tadi, dia menggambarkan hipotesis sebagai hipotesis 6, itu manfaat strategis, dan hipotesis ke-7 itu sebagai manfaat operasional. Kemudian manfaat strategis itu CRM sosial yang memiliki potensi untuk meningkatkan ROI atau biasanya kita kenal pengambilan investasi organisasi, karena informasi yang dikumpulkan dari diskusi pelanggan dapat dimanfaatkan untuk penawaran barang dan jasa kepada faksi pelanggan tertentu. Selanjutnya, dengan memperhatikan kesukaan dan ketidakkesukaan dari pelanggan, organisasi dapat mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas baik barang maupun jasa mereka. Ini pada gilirannya akan berfungsi untuk meningkatkan hubungan antara organisasi dan pelanggan mereka. Pada hipotesis ke-6 ini dia ada pengaruh adopsi CRM sosial yang positif yang secara signifikan terhadap manfaat strategis organisasi kesehatan. Kemudian yang terakhir itu hipotesis ke-7, manfaat operasional. Manfaat operasional objektif dan subjektif organisasi diukur melalui asimilasi media sosial ke dalam CRM. Tepatnya kinerja organisasi dia menentukan manfaat operasionalnya, di mana kerja yang baik dapat berfungsi itu sebagai yang pertama itu dia dapat menurunkan biaya ataupun pengeluaran anggaran dari organisasi kesehatan. Kedua itu dia menyampaikan informasi yang komprehensif dan memastikan penyampaian layanan berkualitas tinggi. Kemudian 3 itu dia integrasi CRM-nya sosial ke dalam organisasi kesehatan dapat mengurangi kesenjangan waktu antara interaksi. Terus yang keempat itu meningkatkan fleksibilitas dalam hal pengiriman. Terus yang terakhir itu dia meningkatkan manajemen pemasok dan pasien, serta dia dapat mendorong berbagai informasi. Pada hipotesis ke-7 ini, dia ada hubungan positif yang signifikan antara adopsi CRM sosial dan manfaat operasional dari fungsi CRM sosial itu sendiri. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Jadi untuk menguji hipotesis, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif yang lebih menekankan pada metode deskriptif dan kasual. Pertama, untuk deskriptif akan mampu memprediksi frekuensi terjadinya fenomena penting praktek CRM oleh industri kesehatan. Namun, pendekatan ini tidak dapat menandakan hubungan antar variabel. Oleh karena itu, untuk yang kedua itu ada studi kasual, digunakan untuk menguji efek dari prediktor pada hasil. Untuk melakukan uji kuantitatif, kuesioner terstruktur disebarkan untuk mengumpulkan data primer. Dua alasan utama penggunaan kuesioner terstruktur adalah, pertama, kuesioner terstruktur itu dapat memperoleh tanggapan terstruktur yang relatif lebih baik daripada wawancara. Instrumen ini merupakan satu-satunya cara yang mungkin untuk memperoleh tanggapan standar dari sejumlah besar tanggapan. Studi ini mengadopsi semua langkah penting yang disarankan oleh Sakaran dan Boyji untuk menyiapkan kuesioner akhir yang mencakup definisi konseptual dan operasional, memilih skala yang sesuai untuk item, uji validitas, uji awal, dan uji coba, dan terakhir uji reliabilitas untuk pengembangan instrumen. Jadi penelitian ini mengembangkan kuesioner dengan mengadaptasi kuesioner dari penelitian sebelumnya. Kuesioner terstruktur disebarkan untuk mendapatkan tanggapan standar dari pengambilan sampel besar di industri perawatan kesehatan. Instrumen untuk mengukur variabel diadaptasi dari berbagai penelitian sebelumnya dalam domain media sosial, CRM sosial, dan inovasi teknologi. Untuk mengumpulkan data, skala penilaian untuk pengerjaan ini adalah skala penilaian 5 Likert yang memungkinkan responden untuk menentukan seberapa intens dia setuju atau tidak setuju dengan suatu pernyataan. Pada skala Likert, 5 poin. Yang pertama itu ada 1/4 sangat tidak setuju, 1/4 tidak setuju, 1/4 netral, 1/4 setuju, dan 1/4 sangat setuju.
Dalam penelitian organisasi, skala Likert umumnya merupakan ukuran perilaku dan sikap yang paling umum digunakan. Skala 5 poin diadopsi karena kemampuannya untuk memiliki perkiraan yang lebih baik dari kurva respons normal dan mengekstrak variabilitas yang lebih besar di antara responden. Untuk materi sampling, meskipun kurangnya kerangka sampling yang tepat, penelitian ini menggunakan non-probability confidence sampling. Namun penelitian ini tuh mencatat 22 rumah sakit di Irak yang telah menggunakan media sosial untuk kegiatan pemasaran mereka, termasuk program kesadaran dan kegiatan promosinya. Awalnya dikirim kepada 22 rumah sakit dengan menjelaskan alasan penelitian. Karena kebijakan tersebut, 5 rumah sakit tidak dapat berpartisipasi dalam survei ini. Penelitian ini menerapkan metode survei kelola tatap muka untuk memastikan tingkat respons yang lebih tinggi. Dengan upaya pengumpulan data selama 4 bulan, selama diperoleh 428 respons dari 17 rumah sakit di Irak. Berkaitan dengan ukuran sampel, penelitian ini tuh menganut pelaksanaan Structural Equation Modeling atau SEM. Terkait dengan non-respon bias, penelitian ini menggunakan independent sample t-test antara respon awal dan akhir dari rumah sakit yang sama. Jadi tabel tersebut memberikan rincian tentang definisi konseptual dan operasional dari semua variabel, termaksud dan item dan skala pengukuran yang digunakan untuk setiap item. Jadi dari 36 item diadopsi dari penelitian tersebut yang berbeda yang memastikan validitas wajah, konstruktur, dan konten dari penelitian ini. Di sini tampak pada tabel bahwa kebanyakan rumah sakit itu pernah menggunakan CRM dan mengetahuinya dari media sosial. Kebanyakan itu telah menggunakan kurang lebih selama 5 tahun. Jadi dari hasil dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Selain itu, hasil korelasi juga menunjukkan bahwa tidak ada nilai yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Selanjutnya, untuk hasil penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya, Amalia Indirasari. Jadi pertama yang akan saya jelaskan mengenai frekuensi dari responden, di mana dari 17 rumah sakit yang bersedia untuk dilakukan penelitian, terdapat 428 responden, di mana saya akan mencoba menjabarkan karakteristik dari responden tersebut. Dari 428 responden, terdapat 63,08% yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian responden juga didominasi oleh yang bekerja sebagai senior manager, kemudian disusul oleh yang bekerja sebagai IT director. Kemudian sebagian besar responden, yaitu sekitar 50%, merupakan lulusan sarjana, dan berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari ke-17 rumah sakit yang bersedia untuk menjadi responden penelitian, kebanyakan dari mereka sekitar 47,42% itu memiliki penghasilan sekitar 10-15 juta dolar. Kemudian disusul dengan pendapatan sekitar 20 hingga 25 juta dolar. Kemudian jumlah pegawainya didominasi yaitu sekitar 39,48% memiliki 300 sampai 400 pegawai, kemudian disusul dengan yang memiliki 400 sampai 500 pegawai. Dari semua responden yang bersedia untuk dijadikan objek penelitian, didapatkan bahwa lama penggunaan media sosialnya itu rata-rata sekitar 5 tahun. Dari responden juga melaporkan bahwa dalam menggunakan media sosial, mereka menggunakannya untuk kegiatan pemasaran, berbagi informasi, menciptakan kesadaran, dan sebagainya. Sebagian besar responden setuju bahwa kurangnya pelatihan adalah salah satu tantangan yang paling nyata dari adopsi CRM sosial di rumah sakit. Selain itu, kurangnya anggaran, kurangnya keterampilan juga menjadi tantangan lain yang mereka hadapi. Jadi tabel 4 di samping ini merupakan matriks kriteria Werner-Lercher, di mana matriks menunjukkan bahwa validitas tercapai karena ukuran dalam kolom tidak berada di atas akar kuadrat dari nilai AVE. Nah, ini adalah tabel diskriminan validitasnya, di mana pada tabel ini menunjukkan bahwa semua nilai korelasi memadai. Jadi pada penelitian ini digunakan dua model, yaitu model pengukuran dan juga model struktural, di mana menurut Hensler dan Vassot bahwa model pengukuran dapat membantu untuk menilai validitas dan reliabilitas dari konstruk, sedangkan model struktural ini digunakan untuk memberikan evaluasi model akhir.
Pada hasil model pengukuran penelitian didapatkan nilai Cronbach sebesar 0,70 yang dianggap sebagai nilai yang sesuai untuk konsistensi internal. Sehingga hal ini menegaskan bahwa ada keandalan dan konsistensi internal untuk semua konstruksi pada penelitian ini. Pada tabel ini adalah hasil dari reliabilitas dan validitas dari model struktural, di mana pada tabel ini kita lihat bahwa nilai AVE-nya semuanya berada di atas angka 0,5, yang berarti bahwa menunjukkan validitas konvergen yang memuaskan. Sedangkan pada kolom VIF, kita dapatkan bahwa rata-rata nilainya berada pada rentang 0,2 hingga 5, yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah kolonialitas antar variabel. Ini merupakan ilustrasi hasil analisis model struktural dan hipotesis antar variabel. Nah, di sini ada dua nilai, yaitu nilai R2 dan juga nilai Q2, di mana nilai R kuadrat ini dianggap kuat jika nilainya di atas 0,7, dianggap sedang jika nilainya antara 0,5 dan 0,75, dan lemah jika nilainya 0,2 hingga 0,5. Pada tabel dapat kita lihat bahwa nilai R kuadratnya ini berada pada rentang sedang hingga kuat. Sedangkan untuk nilai Q kuadrat dianggap kecil jika 0,02 dan 0,15, dianggap sedang jika nilainya antara 0,15 dan 0,35, dan dianggap besar jika nilainya lebih tinggi dari 0,35. Pada tabel dapat kita lihat bahwa nilai Q kuadrat ini berada di atas 0,35, sehingga nilai Q2 ini dianggap lebih tinggi, dianggap besar. Pada tabel 6 ini merupakan hasil dari hipotesis asosiasi, di mana pada tabel yang kita lihat ini, dari hipotesis 1 sampai hipotesis 7, kita lihat bahwa dari tabel-tabel di atas, semua jalur koefisiennya ditandai dengan H, yaitu mulai dari H1 sampai H7, semuanya didukung kecuali untuk hipotesis 3, yaitu pada hipotesis pengetahuan kepemimpinan. Pada tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai tes statistiknya semuanya berada di angka 1,96, sehingga semua yang berada di atas angka 1,96 dianggap didukung atau hipotesisnya diterima. Di mana hipotesis yang diterima itu adalah hipotesis 1, yaitu ada hubungan yang positif dan signifikan antara perceived privacy dan adopsi CRM sosial. Kemudian hipotesis kedua, yaitu hubungan antara interaktivitas dan penerapan CRM sosial juga diterima. Kemudian hipotesis 4, yaitu ada hubungan yang positif dan signifikan antara kebijakan media sosial dan adopsi CRM sosial. Kemudian hipotesis 5 diterima, yaitu berarti ada hubungan yang positif dan signifikan antara tekanan kereta musik dan juga adopsi CRM sosial. Kemudian hipotesis ke-6 juga diterima, yang berarti ada pengaruh antara adopsi CRM sosial terhadap manfaat strategis organisasi kesehatan. Kemudian hipotesis 7 juga dia diterima, yang berarti bahwa ada hubungan yang positif dan juga signifikan antara adopsi CRM sosial dengan manfaat operasional dari fungsi CRM sosial. Selanjutnya mengenai hasil penelitian, diskusi hasil penelitian akan dijelaskan oleh Saudari Ininawah. Saya lanjutkan untuk diskusi penelitian. Dalam diskusi ini, dalam komunikasi pemasaran, media sosial menjadi komponen integral. Pentingnya CRM adalah keharusan, tetapi hingga saat ini sangat sedikit perhatian yang diberikan. Penelitian ini menjadi salah satu upaya dalam membahas masalah ini. Studi ini menggabungkan beberapa teori sistem informasi untuk memahami proses adopsi media sosial gelombang berikutnya. Berdasarkan hasil ini, 4 dari 5 faktor penentu adopsi CRM sosial secara statistik signifikan, kecuali yang pertama yaitu pengetahuan kepemimpinan. Menurut Ahani tahun 2017 dan Heras Pedrosa tahun 2020 menyebutkan bahwa tekanan ikut-ikutan menjadi penentu paling penting untuk adopsi CRM sosial. Adopsi CRM sosial tidak dipengaruhi oleh keterampilan kepemimpinan dalam industri perawatan kesehatan. Oleh karena itu, para praktisi disarankan untuk lebih responsif terhadap perubahan di industri. Meskipun memiliki penerimaan yang lebih besar dari privasi yang dirasakan sebagai salah satu penentu penting untuk adopsi inovasi dalam banyak teori, tekanan kereta musik secara bertahap mengambil alih posisi privasi yang dirasakan. Yang kedua adalah interaktivitas. Menurut Joe dan Teng tahun 2017 dan Charles Ward tahun 2018 sangat setuju bahwa interaktivitas menjadi penentu terpenting kedua untuk adopsi CRM sosial. Dan menurut Stoll et al. Tahun 2017 menyebutkan bahwa interaktivitas adalah
komponen penting dari komunikasi pemasaran abad ke-21. Menurut hasil penelitian ini menegaskan bahwa fitur interaktivitas dari CRM sosial menentukan tingkat adopsi dalam industri kesehatan. Oleh karena itu, ini akan menjadi saran yang bermanfaat bagi para praktisi untuk mengembangkan CRM sosial interaktif untuk pengguna akhir mereka, khususnya untuk industri perawatan kesehatan. Yang ketiga adalah kebijakan media sosial. Baru-baru ini, banyak negara mengangkat isu memiliki kebijakan media sosial yang efektif bagi warganya. Dengan cara yang sama, hasil penelitian ini secara eksplisit menunjukkan bahwa kebijakan media sosial memainkan peran penting dalam proses adopsi CRM sosial. Lebih khusus lagi, memiliki kebijakan yang efektif untuk CRM sosial menjadi faktor terpenting ketiga untuk mempercepat penerapannya di industri perawatan kesehatan. Industri perawatan kesehatan secara inheren memiliki kebijakan dan prosedur yang ketat karena industri ini menangani informasi yang sangat sensitif dari klien mereka. Oleh karena itu, memiliki kebijakan yang efektif sebelum adopsi CRM sosial adalah langkah pertama. Yang keempat adalah privasi. Temuan signifikan lainnya yang berkaitan dengan hasil privasi yang dirasakan menunjukkan bahwa privasi adalah faktor penting keempat yang mempengaruhi proses adopsi CRM sosial. Privasi merupakan perhatian penting dalam CRM sosial yang harus ditangani secara transparan kepada klien sebelum diadopsi. Sebagian besar pengguna web peduli dengan data pribadi mereka dan bagaimana itu digunakan dan dengan tujuan apa. Oleh karena itu, platform CRM sosial harus mencapai, mengontrol, dan melindungi informasi pribadi klien untuk keterlibatan yang lebih efektif sesuai dengan Morag et al. Tahun 2020. Yang terakhir adalah manfaat strategis. Banyak peneliti berpendapat bahwa manfaat yang dirasakan adalah penentu utama keputusan mengenai adopsi teknologi. Ini berdasarkan ACCA tahun 2014. Berbeda dengan Al-Kirim tahun 2007 bahwa manfaat strategis bukanlah penentu untuk adopsi platform e-commerce tentang organisasi kecil di Selandia Baru. Tahun 2013, menurut Yun dan George, menentukan kurangnya pengaruh yang signifikan mengenai manfaat strategis di dunia maya pada kecenderungan organisasi untuk adopsi teknologi. Dan pada tahun 2017, menurut Ahani, masih belum ada keputusan konklusif meskipun memiliki beberapa penelitian yang berkaitan dengan manfaat adopsi CRM sosial. Nah, pada hasil penelitian ini secara statistik menunjukkan potensi yang signifikan untuk meningkatkan kegiatan strategis dan operasional organisasi kesehatan. Menunjukkan bahwa CRM sosial mampu meningkatkan manfaat strategis bagi industri perawatan kesehatan dengan mengelola hubungan dengan klien mereka. Manfaat operasional diramalkan dari penerapan CRM sosial dalam hal penghematan biaya, operasi yang efektif, dan adapun implikasinya terbagi dua pada kontribusi teoritis dan kontribusi praktisi. Kontribusi teoritis, penelitian ini secara eksplisit mengungkapkan faktor-faktor penentu penting dari adopsi CRM sosial berdasarkan model adopsi TOE yang berhasil diperluas bersama dengan teori ISS yang terdapat menjadi pengetahuan tambahan untuk teori-teori populer tersebut. Untuk kontribusi praktisi, model TOE yang diperluas adalah dengan menambahkan karakteristik teknologi dari DOI untuk mengatasi karakteristik teknologi CRM sosial secara komprehensif dalam konteks baru. Selain itu, TOE juga diperluas dengan menambahkan manfaat yang dirasakan dari teori ISS untuk memprediksi dan memvalidasi hasil manfaat yang diperkirakan dari adopsi. Irak dihadapkan dengan tantangan yang sulit di sektor kesehatan. Menurut Kadam tahun 2016, layanan kesehatan Irak masih dianggap tertinggal karena media sosial telah digunakan secara tidak konsisten di antara organisasi layanan kesehatan, kewalahan dengan data yang diperoleh, dan masalah efisiensi sistem. Dengan demikian, CRM sosial dapat memainkan peran utama dalam menghadapi tantangan ini karena CRM sosial memperluas jangkauan layanan kesehatan dan pemerataan sektor kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Makfira Nasaruddin. Keterbatasan dan penelitian lebih lanjut. Yang pertama, peneliti ini hanya mengumpulkan data dari pengadopsi CRM sosial yang merupakan ruang lingkup penelitian ini. Jadi untuk penelitian lebih lanjut ini dapat mengumpulkan data dari non-adopter sehingga dapat membandingkan antara dari pengadopsi CRM sosial dan non-adopter. Kemudian yang kedua, peneliti ini mengembangkan model yaitu hanya 5 variabel bebas. Dan untuk penelitian lebih lanjut itu dapat ditingkatkan dengan menggunakan lebih banyak variabel bebas seperti kompleksitas dan kompatibilitas pada industri perawatan kesehatan. Yang ketiga, peneliti bisa menguji hasil dari perspektif individu, bukan manfaat organisasi saja. Jadi untuk penelitian lebih lanjut dapat
mengeksplorasi bagaimana CRM sosial mempengaruhi interaksi pelanggan. Adapun kesimpulannya, yang pertama, kemajuan teknologi web yang berkembang telah berdampak pada sebagian besar industri pada umumnya dan pemberian layanan kesehatan pada khususnya dan membentuk kembali masa depan layanan kesehatan dan komunikasi. Yang kedua, pada penelitian ini membahas tentang potensi CRM sosial dalam merancang ulang strategi pemasaran layanan kesehatan dan interaksi dengan pelanggan mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa model yang diusulkan berhasil dalam mengatasi konstruksi yang berdampak pada adopsi CRM sosial dalam organisasi kesehatan. Yang ketiga, bandwagon pressure juga sangat signifikan yang menunjukkan bahwa keputusan organisasi kesehatan dapat dipengaruhi oleh tekanan rekan di bidang bisnis yang sama. Yang keempat, peran interaktivitas yang luar biasa telah menunjukkan dampak yang besar pada proses adopsi CRM sosial, di mana peran interaktivitas ini memainkan peran penting yang dapat dalam pengambilan keputusan. Kebijakan media yang kelima, kebijakan media sosial memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap adopsi CRM sosial. Terima kasih. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.